Dan terima kasih juga kepada Bu Ratri yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk share di acara yang keren besutan FEB ini dalam 100 hari untuk donasi. Di kesempatan kali ini dan ketika Bu Ratri menganjurkan untuk ikut share, sebenarnya topiknya memang menjadi semacam pilihan tersendiri ya. Kira-kira apa nih topik yang kira-kira cocok dalam masa pandemi, dan saya jadi ingat social innovation. Makanya kemudian topiknya social innovation, penambahan for the new normal challenge memang baru-baru saat ini aja saya tambahkan karena sangat berhubungan dengan kondisi di kita saat ini ya, tentang ada situasi yang berubah setelah terjadinya COVID-19 itu. Kita akan menuju ke suatu new normal yang memang katanya akan berubah dari kebiasaan kita yang sebelumnya. Jadi, bentar, kok ini dia nggak mau bergerak. Ya, nah konten yang akan saya bahas hari ini ya terkait background history dari social innovation, kemudian secara definisi social innovation itu apa, kemudian memang ada social innovation itu mungkin kita rada twist ya dengan istilah-istilah seperti social entrepreneurship ataupun social enterprise. Nah, nanti akan dibahas sedikit perbedaan dari tiap-tiap term tersebut apa, kemudian social innovation dan permasalahan dunia, ya, dan kemudian social innovation apa yang bisa kita lakukan ya sebagai individu, baik itu individu kita sebagai profesional maupun sebagai bagian dari masyarakat ya, komunitas. Nah, social innovation historinya memang sebenarnya ini udah suatu movement dan suatu konsep yang sudah lama, tapi mulai bermunculan ketika kemudian banyak masalah-masalah isu-isu terkait lingkungan hidup, kemudian terkait difference ya, perbedaan, climate change, kemudian terkait masalah-masalah yang poverty ataupun masalah-masalah perang ya. Nah, masalah-masalah yang terjadi di dunia ini menyebabkan banyak munculnya masalah-masalah sosial seperti ketidakmerataan pendidikan ya, kemudian adanya kemiskinan, inequality pendapatan lah ya, kemudian ada isu tentang climate change, dan juga masalah terkait kesehatan masyarakat ya, bagaimana sistem kesehatan masyarakat, kemudian banyaknya orang-orang yang homeless, tidak memiliki tempat tinggal, dan isu-isu yang terkait dengan kekurangan air dan kekurangan pangan, masalah ketidak adanya lapangan kerja, kemudian yang berhubungan dengan saat ini high morbidity ya, ini terkait dengan disease yang banyak muncul ya, yang semakin banyak yang memang memberikan efek yang tidak hanya pada masalah kesehatan, tapi memberikan efek pada masalah ekonomi, sosial, politik, dan juga masalah polusi. Ini hanya sebagian saja yang saya munculkan di sini, yang sebenarnya masalah-masalah sosial itu banyak. Nah, dari masalah-masalah sosial tersebut, kemudian muncullah semacam suatu gerakan di mana bertujuan untuk memecahkan masalah sosial tersebut. Nah, gerakan ini sifatnya memang lumayan mengglobal, tapi mungkin belum banyak yang mengetahuinya. Jadi masalah-masalah, ada orang-orang tertentu yang memang memiliki kepedulian yang lebih tinggi dan ingin menjadi bagian dari permasalahan sosial, maka mereka mengadakan movement-movement untuk membantu pemecahan masalah sosial ini. Baik itu dia secara individu maupun kemudian terorganisir dalam suatu organisasi. Ibu Bapak mungkin ingat ya, ini beberapa movement yang terkait social innovation. Ada Grameen Bank, suatu microfinance yang diinisiasi oleh Muhammad Yusuf dari Bangladesh.
bagaimana Grameen Bank ini memberikan microfinance ya, pinjaman kredit lunak yang sangat lunak bagi wanita-wanita yang ada di Bangladesh yang mereka itu memiliki keterbatasan dalam masalah ekonomi, yang tidak masalah kehidupannya itu butuh bantuan ya untuk memberikan solusi ekonomi, maka kemudian diberikan pinjaman. Grameen Bank ini sudah sangat konsepnya itu sudah sangat mendunia dan sudah sangat diakui, dan Muhammad Yusuf juga sudah mendapatkan Nobel ya dengan adanya Grameen Bank ini. Ini merupakan salah satu social innovation yang memang cukup banyak dan dikenal oleh dunia. Dan kemudian ada The Big Issues. Jadi The Big Issue ini movement juga yang pusatnya itu di UK untuk mengatasi masalah-masalah homeless. Jadi The Big Issue ini mereka menyediakan media-media cetak ya berupa koran, majalah, dan mereka jual dengan harga yang sangat murah kepada homeless, dan mereka kemudian homeless itu diminta untuk menjual dengan suatu harga tertentu di mana marginnya itu buat para homeless tersebut. Nah, The Big Issues ini juga suatu program yang lumayan besar ya dampaknya. Salah satu eventnya mungkin Ibu Bapak tahu mengenai Homeless World Cup ya. Jadi Indonesia juga berperan di situ ya dengan mengirimkan peserta. Waktu itu kebetulan ketika saya lagi menjalankan S3, nah ada Homeless World Cup dan dari Indonesia ada yang datang. Nah itu penyelenggaranya, inisiasinya itu adalah The Big Issues terkait dengan membangkitkan awareness, kemudian juga donasi untuk orang-orang yang homeless. Kemudian ada Childline, salah satu contoh yang lainnya. Childline ini suatu movement di India ya terkait isu-isu mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak, baik itu masalah kekerasan, kemudian pemaksaan kerja, ataupun masalah yang terkait bullying ya. Nah, Childline ini di India diinisiasi oleh sekumpulan psikolog, dan kemudian itu berkembang menjadi sangat luas ya untuk membantu masalah-masalah anak-anak tersebut. Dan kemudian ada juga di Open University ya. The Open University ini juga base-nya di UK. Bagaimana The Open University ini tujuannya adalah untuk memeratakan pendidikan. Jadi kalau Ibu Bapak bisa klik Open University, di situ kita bisa mengakses dan bisa mendapatkan pendidikan yang gratis ataupun dengan pembiayaan lunak, dan juga ada pilihan untuk mendapat bantuan finansial. Intinya The Open University itu sama seperti universitas umumnya, tapi ya di sini mereka memberikannya itu untuk kepentingan pemerataan pendidikan tinggi, ya. Dan di situ beda dengan online learning yang lain. Open University itu mereka memang mengembangkan kurikulum mereka sendiri, gitu ya. Di Open University di sana mereka ada program S1, ada program S2, sama sebagaimana universitas pada umumnya. Tapi di sini yang membedakannya adalah ini open dan terbuka untuk semua orang. Dan juga ada fair trade. Nah, fair trade itu berbasis di UK dan di US. Bagaimana fair trade ini, isu yang mereka atasi adalah terkait pertanian, ya. Bagaimana petani-petani yang ada itu mendapatkan keuntungan yang fair, ya, dari hasil pertanian yang mereka produce. Jadi mereka bekerja sama menjadi supplier untuk perusahaan-perusahaan besar seperti misalnya Cadbury ya udah menggunakan fair trade, ataupun mereka produknya langsung menjadi supplier di supermarket besar. Dan kemudian ada Greenpeace ya, mungkin Ibu Bapak pasti udah pada tahu ya, Greenpeace ini suatu social innovation yang terkait dengan masalah-masalah lingkungan. Mereka berusaha untuk menggalang dana ataupun juga untuk membangkitkan awareness masyarakat tentang bahayanya kondisi bahaya lingkungan yang ada di bumi ini.
Nah, untuk di lingkungan Indonesia sendiri, di sini ada SIAP, ya. SIAP itu semacam Social Innovation Acceleration Program. Di sini sama seperti akselerasi yang lain, tapi dia merupakan platform yang mereka siapkan buat social enterprise. Jadi bagi ibu bapak yang memang ingin mengembangkan sosial, bisnis, tapi juga bersifat sosial, misalnya ibu bapak melihat bahwa di tempat ibu bapak itu ada kerajinan tangan yang memang dikuasai oleh masyarakat, tapi masih terkendala dalam hal penjualan, dalam hal pengembangan. Nah, social innovation SIAP ini mereka semacam akselerasi atau inkubator program yang nanti akan membantu dalam menyiapkan buddy ataupun mentor, ya, kemudian workshop bagaimana mengembangkan enterprise-nya, bisnisnya. Nah, ini sudah berjalan dari 2017 ya kalau saya nggak masalah, dan juga mereka juga terkait dengan research yang berhubungan dengan social innovation. Gitu. Nah, ini ada beberapa contoh dari social innovation tersebut, ya, yang sifatnya di sini memang sudah mendunia. Nah, jadi definisinya apa sih social innovation? Kalau kita kembali ke definisi, jadi social innovation itu merupakan new social practice derived from collective, intentional, goal-oriented, and legitimate activities aiming at social change with unique system to address social problem. Nah, di sini kalau kita highlight beberapa kata kunci, itu yang berhubungan dengan new social practice. Jadi dia merupakan suatu praktek-praktek kerja sosial yang bersifat baru, kolektif, bersamaan, intentional, goal oriented. Jadi memang diniatkan, ya, ada tujuan tertentu, dan legitimate action. Legitimate action itu artinya dia memenuhi dengan standar peraturan, undang-undang yang berlaku, yang tujuannya adalah untuk perubahan sosial with unique system to address social problem. Jadi tujuannya itu untuk melakukan problem sosial, ya, untuk address masalah-masalah sosial. Dan di sini pasti the goal-nya itu adalah untuk menghasilkan something socially desirable, socially valuable, and good for money. Jadi dia memang merupakan dibutuhkan secara sosial dan bernilai juga bagi komunitas, ya, sosial yang dia serve, dan tentu dia bermanfaat bagi banyak orang. Kalau misalnya perbedaannya dengan business innovation, nah business innovation itu biasanya dia lebih kepada keuntungannya itu profit oriented, ya, tujuannya. Tapi kalau social innovation itu lebih kepada adanya perubahan sosial, ya, tujuannya itu not only untuk profit, meskipun nanti salah satu ciri khas dari social innovation itu adalah adanya juga bisnis, dalam artian adanya transaksi keuangan untuk membuat kegiatan atau organisasi ini sustain, ya, berjalan terus. Di satu author lain, ya, kalau yang di atas itu suatu buku yang saya ambil dari terbitan Taiwan. Nah, di sini ada yang pengeluaran dari Oxford, itu mengatakan bahwa social innovation itu adalah innovative activities and services that are motivated by the goal of meeting social need. Jadi sama sifatnya itu berupa aktivitas ataupun berupa layanan yang dimotivasi dengan tujuannya adalah untuk menjawab tantangan sosial that are predominantly developed and diffused through organization whose primary purpose are social. Jadi di sini memang utamanya itu dikembangkan dan di diffuse itu artinya dicoba untuk dijalankan through organization. Jadi memang dia terstruktur, ada organisasinya, bukan suatu kegiatan yang sifatnya hanya jangka pendek atau dalam satu waktu saja. Tapi ini merupakan suatu kegiatan yang memang secara terus-menerus dan terorganisir, terstruktur, ada perencanaan. Dan sama seperti di atas, kata kuncinya juga adalah with primary purpose are social. Jadi tujuannya adalah untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Nah, ini adalah definisi yang paling umum untuk menjelaskan apa itu social innovation. Jadi social innovation itu sebenarnya dari lama itu sudah ada social innovation yang terkait dengan Perang Dunia II,
kemudian banyaknya veteran-veteran perang yang tidak terurus, kemudian adanya movement yang berusaha untuk mewadahi ya kegiatan bagi para veteran-veteran perang itu yang mungkin mereka punya masalah secara psikologi, kemudian punya masalah juga dalam melanjutkan hidup mereka ya. Kemudian juga sekarang seiring dengan perkembangan teknologi digital, social innovation itu juga movement-nya sudah bergerak bagaimana akhirnya penggunaan digital teknologi dalam memecahkan masalah-masalah sosial ini. Jadi inovasinya itu terkait dengan sesuatu yang baru yang menggunakan digital teknologi. Digital teknologi itu yang berhubungan dengan misalnya cloud, kemudian berhubungan dengan big data analitik, yang berhubungan dengan VR atau berhubungan dengan cyber security, kemudian 3D printing ya, semua dengan bagaimana penggunaan teknologi digital itu untuk membantu masalah social innovation. Sekarang sudah mulai berkembang ke sana, digital social innovation. Nah, di sini kita bisa lihat di salah satu contoh juga suatu gerakan social innovation yang men-state tujuannya itu secara jelas bahwa purpose-nya itu adalah we are a purpose-driven business founded to help end the ocean plastic crisis. Jadi ini for ocean, Ibu Bapak bisa akses, bisa lihat ke websitenya. Ini adalah suatu gerakan yang tujuannya adalah untuk membantu masalah lingkungan, ya, dengan banyaknya plastik-plastik yang ada di laut, ya, di ocean, di samudra, ya. Nah, For Ocean ini memang awalnya dari Bali ya, jadi memang dari ada turis yang memang lihat ke Bali dan melihat ini sampahnya sudah terlalu banyak dan mereka akhirnya membuat suatu gerakan dan tidak hanya di Bali akhirnya itu juga berkembang ke pembersihan plastik di pantai-pantai seperti Afrika dan yang lainnya. Ya, di sini juga mereka melakukan kegiatan bisnis ya, Ibu bisa lihat mereka menjual produk-produk untuk membantu organisasi mereka itu sustain. Yang paling terkenal produknya itu adalah gelang ya, gelang yang memang dihasilkan dari plastik-plastik yang mereka kumpulkan dari sampah-sampah di lautan. For Ocean ini juga menggunakan teknologi. Mereka punya suatu kapal yang besar ya, di mana kapal tersebut bisa menjaring sampah-sampah yang ada di lautan dan kemudian kapal itu juga bisa memisahkan mana plastik-plastik yang bisa digunakan yang kemudian akhirnya harus dihancurkan ya. Jadi mereka di situ juga menggunakan teknologi. Untuk di Indonesia ada nggak yang saya tahu ya, salah satunya ini adalah Odesa ID ya. Odesa ID ini juga salah satu social innovation yang ada di Indonesia, terutama di Jawa Barat. Di sini Ibu Bapak bisa lihat tujuan dari Odesa itu adalah mereka untuk membantu ya masalah-masalah di masyarakat pedesaan yang berhubungan dengan ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Jadi banyak program-program Odesa ini seperti misalnya menyediakan WC bersih ya ataupun memberikan pengajaran bagi anak-anak yang desanya itu sangat remote ya, dikasih pelajaran misalnya seperti bahasa Inggris, kemudian kreativitas dan juga mereka mengembangkan bisnisnya. Jadi misalnya menyediakan bibit tanaman ataupun hal-hal yang lainnya. Ibu Bapak bisa akses di odesa.id. Jadi mereka state dengan jelas ya bahwa tujuan mereka itu adalah memang untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Nah, mungkin Ibu Bapak pernah dengar juga ya ada social innovation, social enterprise dan social entrepreneurship. Nah, yang membedakannya social entrepreneurship itu lebih ke orangnya. Ya, jadi orang yang memang mendirikan social enterprise yang dia bisa membangun dan melihat adanya peluang untuk mengembangkan suatu enterprise ya, suatu perusahaan yang berjiwa sosial. Berjiwa sosial itu artinya sebenarnya bisnisnya itu tidak hanya untuk profit saja, tapi juga untuk mengembangkan kembalikan ke komunitas. Kemudian social innovation, nah kalau social innovation itu tidak hanya terbatas pada enterprise-nya aja, tapi social innovation itu juga merupakan suatu sistem inovasi.
Ya, sistem inovasi itu berartinya ada aktornya, kemudian ada hubungan antar aktornya, bagaimana value yang terjadi antar aktor, ya. Nah, di situ social innovation. Mungkin saya skip aja. Waktunya berapa lama, Bu Vira? 1 jam, setengah jam, kemudian terus tanya jawab, jadi 1,5 jam. Ya, bentar lagi lah ya. Nah, di sini ada ciri khas ya, bagaimana kita mengkriteriakan bahwa suatu movement itu adalah social innovation. Itu yang pertama, recognition of social problem. Jadi memang disebutkan seperti saya bilang tadi, dia memang tujuannya itu adalah untuk mengadres suatu masalah sosial. Kemudian adanya kolaborasi dengan stakeholder, baik itu dengan pemerintah, baik itu dengan akademisi, baik itu dengan media, dia tidak berjalan sendiri, tapi pasti melakukan suatu kolaborasi. Terutama kolaborasi ini juga dengan perusahaan-perusahaan yang sudah established, ya. Bagaimana kemudian misalnya penggunaan dana social corporate responsibility dari suatu perusahaan, ya, karena dia nggak bisa berdiri sendiri, maka kemudian collaborating with stakeholder merupakan salah satu cirinya. Kemudian development of social business, artinya seperti saya bilang tadi, ada transaksi-transaksi ekonomi yang mereka lakukan, ya, baik itu dengan cara memberikan transaksi produk ataupun service, yang intinya adalah untuk mengembangkan komunitas maupun untuk sustainability organisasinya. Kemudian expansion of market itu dalam artian social innovation ini membuat marketnya itu tidak hanya meliputi di satu tempat saja, tapi dia bisa membesar ke market yang lebih besar. Jadi misalnya kayak kita bisa lihat yang tadi itu ya, yang Grameen Bank itu tidak hanya awalnya hanya suatu wilayah di Bangladesh, tapi itu bisa membesar ke Bangladeshnya sendiri, ya. Kemudian dia juga bisa membesar juga ke dunia. Banyak kemudian Grameen Bank yang ada, dan juga movement-movement seperti yang sifatnya keagamaan, yang tidak hanya fokus pada suatu wilayah tertentu awalnya, tapi kemudian dia lebih membesarkan kepada market yang lebih besar. Dan ciri lainnya adalah dia membuat adanya perubahan dalam social relationship dan sistem. Ya, kalau kita lihat yang Grameen itu, dulu sebelum ada Grameen itu bank-bank susah untuk memberikan pinjaman kepada suatu individu atau suatu institusi yang memang tidak layak, ya, atau tidak memenuhi standar kelayakan untuk diberikan pinjaman. Tapi kemudian Grameen Bank itu merubah semua social relationship and sistemnya, akhirnya memberikan suatu pinjaman lunak yang memang akhirnya bisa dinikmati oleh kalangan-kalangan kecil. Ya, dan adanya diffusion of social value. Nah, diffusion of social value ini terkait dengan differences yang ada di masyarakat, ya, baik itu perbedaan ekonomi, perbedaan budaya, perbedaan psikologi, ya. Di situ terjadi difusi dari social value. Nah, di sini player-playernya, ya, dia bisa, social innovation itu bisa diawali dari seorang pengusaha yang memang peduli dengan lingkungannya, dan kemudian dia berusaha untuk merubah suatu permasalahan yang ada di lingkungannya. Bisa juga dari policy makers, dari pemerintah, ya, pemerintah yang memang terjun langsung ke masyarakat, yang memang sudah kerjaannya, ya, memang sudah pekerjaannya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik warga-warganya. Bisa juga seseorang yang memang peduli, ya, social innovator, dan bisa seorang evaluator. Evaluator ini biasanya dia berhubungan dengan suatu sistem yang memang dia melihat adanya, seperti misalnya dia mengaudit suatu kegiatan dan kemudian dia merasa ini perlu ada perbaikan, maka munculnya ide-ide untuk melakukan perubahan. Dan juga para volunteers itu juga merupakan player di social innovation. Nah, ini adalah langkah-langkah yang secara umum dilakukan untuk melakukan social innovation. Jadi ini saya ambil dari sumber dari Oxford yang sudah melakukan beberapa kajian terkait social innovation yang terjadi di dunia. Maka ada beberapa transformation process yang dilakukan untuk menumbuhkan social innovation. Ya,
Sebenarnya social innovation itu memang kegiatannya itu yang tadi saya sudah sebutkan, itu suatu movement yang sudah besar, sudah mendunia. Tapi sebenarnya social innovation itu bisa berawal dari sesuatu hal yang kecil di sekitar kita, ya, di komunitas kita. Jadi dengan misalnya kita merasa, oh ini ada suatu permasalahan loh di sosialnya kita. Jadi kita mengidentifikasi masalah intinya apa sih? Mungkin masalah yang kita rasakan sebenarnya it's not the real problem. Jadi kita perlu menggali problem masalah sebenarnya apa. Nah, panduan untuk menemukan masalah sebenarnya itu ada the five why, ya. Kalau ibu bapak bagian apa namanya operasi, manajemen operasi, the five whys ini dikembangkan oleh Toyota. Jadi suatu pertanyaan yang kemudian dihadirkan pertanyaan lagi, misalnya kenapa jumlah apa namanya pengangguran di wilayah kita itu tinggi. Ya mungkin karena mereka pendidikannya rendah. Kenapa pendidikan mereka rendah? Karena mereka nggak punya akses ke pendidikan. Kenapa mereka nggak punya akses ke pendidikan? Ya karena mereka nggak punya dana untuk ke pendidikan tersebut. Atau misalnya mereka tidak sadar bahwa pendidikan itu penting. Mengapa mereka tidak sadar pendidikan itu penting? Ya, biasanya sih pertanyaan itu akan muncul, the five whys itu akan muncul terus sampai akhirnya, oh itu mungkin masalah utamanya, gitu. Dan yang ke langkah selanjutnya setelah menemukan permasalahan, kita discovering resource. Nah, discovering resource ini ada suatu pendekatan yang disebut appreciative inquiries. Appreciative inquiries itu adalah suatu pendekatan di mana kita melihat sebenarnya strengths dari kita itu apa. Jadi jangan melihat fokus pada permasalahannya, tapi kemudian kita melihat di kita itu ada hal-hal positif apa atau ada kemampuan apa, resource apa yang bisa didaya gunakan. Misalnya kita punya waktu, kita punya knowledge, kita juga punya space office, kita punya dana, atau kita punya jaringan. Nah, itu hal-hal yang kita perlu identifikasi. Apa-apa aja sih strengths-nya kita yang berhubungan dengan untuk menjawab permasalahan. Nah, kemudian setelah discovering resource, kita melakukan stepping out comfort zone. Jadi seperti kita ketahui bahwa melakukan movement itu sebenarnya kita melangkah dari comfort zone kita, dari wilayah yang aman dan tenang kita, tapi kemudian kita berusaha untuk terjun ke masyarakat, melihat masalah sosial. Nah, di sini biasanya sih berhubungan dengan bagaimana kemampuan kita untuk melihat kompleks dan melihat betapa kompleksnya dan betapa difference-nya pola pikir yang ada di masyarakat. Nah, di sini kita harus melakukan bricolage. Bricolage itu semacam bagaimana kita mengidentifikasi perbedaan-perbedaan, tapi kemudian dari perbedaan-perbedaan itu kita bisa membuat suatu bangunan, suatu hal yang baru yang bisa dikolaborasikan, ya. Nah, di sini sama juga seperti kita mengidentifikasi siapa-siapa aja sih orang-orang yang kemudian bisa kita libatkan dalam rencananya kita. Nah, kemudian generate new product dan service, di sini adalah langkah selanjutnya. Setelah kita mengetahui masalahnya, maka kemudian kita harus melakukan service apa, kita harus mengembangkan produk yang bagaimana. Nah, di sini kita bisa menggunakan metode design thinking, ya, human center design. Ya, bagaimana design thinking itu ada beberapa tahapnya ya, yang sekarang memang design thinking ini suatu metode yang banyak digunakan oleh startup untuk menyelesaikan suatu masalah dalam waktu yang sangat cepat, tapi juga fokus kepada usernya, ya. Nah, nanti akan kita bahas design thinking, kemudian yang berhubungan dengan changing the system. Nah, changing the system itu setelah kita mengidentifikasi produk yang akan kita kembangkan yang memang untuk memecahkan masalah user, kita harus sadar juga bahwa kita perlu membangun sistem yang baru. Jadi social innovation itu adalah sebenarnya adalah sistem inovasi. Yang namanya suatu sistem inovasi, kita harus juga mengidentifikasi ini orang-orang yang akan terlibat atau institusi-institusi yang akan terlibat itu apa aja, ya. Aktornya siapa aja? Perlu nggak pemerintah dilibatkan? Perlu nggak RT RW dilibatkan? Kemudian perlu nggak pengusaha kita libatkan? Dari
aktor yang kita identifikasi, kita juga mengidentifikasi hubungan antar aktornya gimana. Apa yang diberikan dari satu aktor ke aktor lain, hubungannya seperti apa, value yang bisa tercipta dari hubungan tersebut apa. Misalnya kalau kita peduli dengan masalah pendidikan, ya kita merasa kita perlu loh ini buat suatu pendidikan buat anak-anak yang putus sekolah. Nah di situ berarti kita identifikasi, oh di situ perlu ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu terlibat, kemudian juga mungkin lokal school itu perlu terlibat juga, ya. Dan hubungannya itu seperti apa peran dari tiap institusi, ya itu juga perlu kita identifikasi. Dan yang terakhir, social innovation itu karena dia tujuannya adalah sustain, ya maka kita juga harus memikirkan bagaimana akhirnya social innovation ini bisa develop dengan baik, bisa berkembang dengan baik, bagaimana organizing-nya, bentuk organisasinya akan seperti apa, apakah kita akan mengembangkannya menjadi suatu NGO atau kita mengembangkannya suatu pusat penelitian, ya, terus kemudian financing-nya seperti apa, dari mana sumber dana yang bisa kita identifikasi agar social innovation kita itu bisa terus bertahan. Dan kemudian yang lebih hal lain yang perlu kita pikirkan adalah scalingnya. Scaling itu dalam artian jangan hanya memikirkan di satu wilayah tertentu saja, tapi ini harus sifatnya luas, ya. Yang tadi saya kasih contoh itu dia sifatnya sudah mendunia, ya mungkin bagaimana kemudian social innovation yang kita lakukan itu memang impact-nya itu juga memiliki impact yang luas, seperti itu. Selanjutnya, nah di sini akan saya bahas sedikit mengenai design thinking. Sebenarnya ini konsep yang sudah lama dan mungkin Ibu Bapak sudah mengetahui ya mengenai design thinking. Tapi di sini yang perlu saya highlight itu adalah terkait solusi yang dihasilkan dari design thinking. Jadi kalau saya bisa cerita sedikit, terus terang, saya pernah terlibat dalam suatu design thinking mengenai masalah kesehatan. Ya, saya tidak tahu bagaimana itu, apakah kesalahan dari fasilitatornya atau kesalahan dari keterbatasan pengetahuan pesertanya. Ujung-ujungnya adalah solusinya itu adalah bagaimana ketua RT-nya itu diruqyah supaya sadar tentang masalah sosial, gitu. Jadi memang design thinking itu bisa kemana-mana memang kalau tidak diarahkan dengan baik gitu. Nah solusi yang memang diharapkan dari suatu design thinking ya kita harus memikirkan kalaupun nanti kita menjadi suatu fasilitator ya di mana berusaha untuk menemukan suatu solusi, kita harus memikirkan bahwa solusi yang dihasilkan itu memiliki economic viability ya, dia secara viable bernilai ekonomi. Kemudian technical feasibility, artinya ada teknologi yang bisa mendukung. Kemudian yang jelas, karena ini adalah social innovation, dia social desirability, artinya memang itu untuk menjawab tantangan sosial. Ya, bukan berdasarkan perkiraan kita, but it's real, ya adanya masalah-masalah sosial. Nah, prinsip dari design thinking ini, ya memang design thinking itu dia harus fokus dengan masalah. Oke, kita akan fokus untuk memecahkan masalah tentang unemployment, tentang banyaknya pengangguran-pengangguran. Itu sebenarnya suatu masalah yang masih broad, ya, yang masih luas. Kita harus pikirkan design thinking, solusi yang realnya yang akan kita lakukan itu misalnya apa? Misalnya kita sepakat bahwa oke, ini adalah masalah ketenaga kerjaan, yang ingin kita lakukan adalah misalnya mengurangi angka ketenaga kerjaan tersebut. Ya, kita sebutkan angka sekarang itu ada berapa? Misalnya dari seluruh masyarakat kita itu 60%-nya itu tidak bekerja. Maka kemudian kita harus fokus pada mengurangi angkanya itu hingga angka 30%. Bagaimana caranya untuk mencapai 30% tersebut? Ya, nah nanti di sini ada prinsip-prinsip yang lainnya. Ya, Ibu Bapak bisa gali sendiri lah ya, ini karena masalah waktu kalau dijelaskan lumayan panjang. Nah, jadi kalau kita kembali ke social innovation, sebenarnya masalah di dunia itu sudah banyak. Ya, dan salah satunya ya yang sudah diidentifikasi oleh WHO
itu adanya 17 goal ya untuk mengatasi masalah-masalah dunia yang terhimpun dalam Sustainable Development Goal. Jadi disebut sustain itu dia artinya memiliki peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap pendidikan, peduli terhadap kesehatan, ya, Sustainable Development Goal. Nah, di sini ada 17 program yang memang dicanangkan oleh WHO. Ini semuanya dibagi rata ke semua negara-negara yang ada di dunia. Semua negara-negara di dunia ini sudah sepakat untuk mengadres permasalahan yang sudah diidentifikasi oleh SDG ini, ya, terkait dengan poverty, hunger, kemudian kesehatan, kualitas pendidikan, gender equality, air dan sanitasi, kemudian energi ya yang bisa diakses oleh semua orang, kemudian mengenai economic growth, industri infrastruktur, ya, inequality, ya, apapun inequality itu, ya, mau inequality dalam pendapatan dan segala macamnya, community yang sustain, ya, sustainable city and communities, kemudian terkait dengan konsumsi dan produksi, climate action, kemudian kehidupan bawah laut, kehidupan di atas laut, ya, di atas laut, kehidupan di darat, kemudian terkait perdamaian, ya, keadilan, dan juga bagaimana kemudian melakukan kolaborasi untuk menyelesaikan, untuk menghasilkan goals-goals ini. Jadi memang kalau Ibu Bapak yang dosen-dosen sudah paham lah ya, SDG ini kalau misalnya kita masukkan dalam latar belakang proposal kita itu akan memecahkan suatu masalah SDG, itu sudah menjadi poin unggul lah ya, bahwa kita memiliki kontribusi penelitian kita itu untuk memecahkan masalah SDG. Dan juga sekarang kalau kita bisa lihat banyak tawaran-tawaran riset, kolaborasi, itu adalah untuk mengadres masalah-masalah SDG ini. Nah, masalah SDG ini sudah diidentifikasi sejak tahun 2017 ya. Dulu ada MDG Millennium terus saya lupa namanya. Nah, SDG ini merupakan kelanjutannya. Dunia itu sudah banyak masalahnya. Nah, sekarang yang terkait pandemi Covid, masalah itu kemudian menjadi begitu cepat muncul di masyarakat ya. Ibu Bapak juga mungkin merasakan bagaimana kemudian itu sudah disebutkan bahwa dengan adanya COVID-19 ini PHK merajalela, angka kemiskinan siap membludak. Ya, di sini kita lihat, mungkin Ibu Bapak sudah baca, ada banyak industri yang terkena dampak dari COVID-19 ini, terutama industri-industri yang terkait dengan hospitality. Ya, misalnya seperti perhotelan, terus restoran, kemudian travel, ya, transportasi, dan banyak lah ya bisnis-bisnis yang kemudian tutup karena COVID-19 ini. Akibat tutup itu apa? Banyak karyawan-karyawan yang di PHK. Kemudian ketika dia PHK gimana? Dia tidak punya pendapatan. Bagaimana mengisi atau bagaimana dia mempunyai dana untuk kehidupannya. Dan kalau misalnya itu tidak terjawab, masalah sosialnya mungkin akan lebih muncul lagi ke kriminal. Ya, orang-orang akan berusaha untuk memenuhi kehidupannya dengan cara apapun, dan itu merupakan suatu masalah sosial. Kalau misalnya dia sudah orang-orang itu hanya mikir bagaimana untuk mengisi hidup perutnya, ya, kebutuhan dasar Maslow banget, mereka tidak akan berpikiran pentingnya pendidikan dan segala macamnya, itu menimbulkan masalah sosial yang lain. Ya, dan di sini kita juga lihat dengan adanya pandemi 19 itu yang menjadi korbannya, ya, katanya itu memang lebih banyak wanitanya, ya, baik ibu hamil yang kemudian khawatir untuk pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kehamilannya, ataupun sekarang isu-isunya yang terkait ketahanan keluarga, ya, bagaimana karena work from home ini keluarga semuanya berkumpul di rumah, yang biasanya aktif di luar tapi kemudian kumpul di rumah ternyata menjadi semacam sempit pandangannya dan baru tahu pusing gitu ngeliatinnya, keluarga anak-anaknya ribut, kemudian bertemu tiap hari, bosan. Laporan dari terbaru saya baca itu sebenarnya selama COVID-19 ini angka perceraian di keluarga itu meningkat. Ya, nah itu juga menimbulkan masalah-masalah sosial.
Dan alhamdulillah pemerintah kita ya sudah mereka optimis ya pemerintah kita untuk tahun 2021 ada pemulihan ekonomi dan pemulihannya itu akan berada pada fokus pada industri kesehatan, industri pariwisata dan investasi, kesehatan, perlindungan sosial dan ketahanan bencana. Nah, inilah yang mungkin kita sebagai individu bisa menentukan di mana sih kita bisa membantu pemerintah ya dengan mengembangkan program social innovation ini. Nah, di sini ada beberapa hal yang apa yang bisa kita lakukan ya sebagai individu. Yang pertama ya jelas kita menyadari bahwa memang adanya permasalahan sosial dan kita ingin berniat menjadi bagian dari solusi, gitu ya. Dan mungkin ibu bapak sudah melakukan ya kecil-kecilan, misalnya mulai dari membantu menyediakan makanan di jalan-jalan gitu. Nah, mungkin perlu pemikiran yang lebih bagaimana bisa melakukan secara lebih struktur dan tersistematis. Jadi menjadikan suatu solusi permasalahan yang memang memberi impact yang besar gitu. Dan kemudian yang bisa kita lakukan, kita melihat strength-nya kita itu apa sih? Kita tuh punya apa? Kita punya skill. Oke. Misalnya tentang dosen-dosen punya kemampuan untuk memberikan pengajaran seperti program ini kan ya. Ini merupakan strength yang dimiliki oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis, punya dosen-dosen dengan pengetahuan tertentu yang bisa di-share ke semua orang yang kemudian bisa dimanfaatkan. Kemudian kita punya network, punya resource apa ya. Dan apa yang bisa kita lakukan juga, kita berkolaborasi dengan partners ya. Kita mencari siapa nih orang-orang yang memang memiliki pemahaman yang sama, kemudian memiliki keinginan yang sama, memiliki keinginan untuk berkontribusi ya. Kita mencari partner-partner itu siapa, dan kemudian institusi, jangan lupa institusi itu juga harus diajak ya, baik itu misalnya kita tempat kantor kita yang memiliki dana CSR, atau misalnya pemerintah ya yang memang sudah memang membutuhkan bantuan dari masyarakat ya, masyarakatnya itu untuk membantu permasalahan sosial ya. Dan juga kita mencari sosial produk servisnya itu apa. Nah, ini dengan melakukan design thinking itu ya, setelah semua elemen-elemen partner dan institusinya kita identifikasi, kemudian kita ajak berkolaborasi, ya kita mencari new social product dan servisnya bagaimana. Dan kita lihat apa sih program-program pemerintah, daripada kita mencari sesuatu yang baru, ya misalnya ya, ini misalnya kita bingung mulai dari mana, ya kita lihat aja apakah pemerintah punya program-program terkait permasalahan sosial, misalnya shelter buat orang-orang yang terkena PHK, itu kan masalah sosial dari pemerintah. Akhirnya kita membantu, misalnya mereka kekurangan dana untuk penyediaan space-nya, akhirnya dibantu dengan misalnya penyediaan tempat-tempat yang besar untuk menampung orang-orang yang memiliki dampak PHK. Kita lihat saja, atau kita mulai berkomunikasi dengan pemerintah apa yang bisa kita bantu. Nah, terutama di sini, di TELU ini, dan di fakultas kita ini, ya sebenarnya basis universitas itu memiliki fondasi yang kuat sebagai langkah awal untuk mengembangkan suatu social innovation movement, baik dari kegiatan pengabdian masyarakat, maupun dari research group. Ya, jadi ini sih semacam suatu anjuran, di mana kegiatan PPM kita, daripada kita melakukan pelatihan di satu tempat dan semuanya sendiri, bagaimana kalau memang kita punya suatu movement yang memiliki impact yang banyak dengan melakukan social innovation ini. Jadi kita bersama-sama memikirkan kita ingin berkontribusi apa sih, dan fokus pada suatu permasalahan sosial tertentu. Ini sekedar usulan saja ya, karena bagi saya ini semacam keunggulan tersendiri lah ya, pemerintah basis universitas itu, kita bisa memiliki dana yang bisa kita dapatkan dari berbagai sumber, baik itu dari internal universitas maupun dari luar universitas, ya, dan itu bisa kita kembangkan menjadi suatu movement yang memang berawal dari universitas, dan siapa tahu efeknya itu memberikan impact yang banyak, gitu, yang besar. Nah, kemudian ya ini opportunities yang bisa kita lakukan, misalnya kita menyediakan free or low fee education dan freelance finder platform. Jadi karena banyaknya misalnya pengangguran, maka kemudian kita lihat, di saat-saat sekarang ini, ya memang misalnya untuk orang-orang yang
masih muda dan mereka memiliki kena dampak PHK, ya mungkin kita bisa menyediakan pelatihan-pelatihan, membuat platform di mana menjadikan pelatihan-pelatihan terutama yang berhubungan dengan internet skill, ya, karena seperti kita ketahui new normal ini adalah orang-orang cenderung untuk beraktivitas semuanya secara digital. Maka skill-skill yang berhubungan dengan digital itu merupakan suatu kebutuhan. Ya, baik itu orang yang akan mengembangkan e-commerce, ya, mengembangkan desain, mengembangkan konten, mengembangkan marketingnya. Nah, bagaimana kalau memang akhirnya kita membuat free allo education terkait video editing, bagaimana melakukan sosial media marketing, coding, ya, ataupun misalnya kita memberi masukan bagaimana orang-orang itu yang memang misalnya dia tahu bagaimana cara menjahit, kemudian kita kenalkan ini loh bikin video tutorial untuk orang-orang juga tahu bagaimana menjahit gitu, dan kemudian di situ bisa kita kenalkan juga dia juga menerima jasa menjahit, ya, hal-hal kecil yang seperti itu. Ataupun misalnya freelance finder, jadi misalnya kita identifikasi siapa-siapa ini orang-orang yang memang memiliki skill khusus, dan kemudian karena namanya platform, ya, platform itu kan ada 2 user, ya, yang mencari dan yang menyediakan jasa. Nah, di situ kita misalnya menciptakan freelance finder platform. Atau memang sudah ada platform seperti itu, ya, kita tinggal kerjasama saja gitu. Ataupun misalnya kita membuat microcredit buat orang-orang yang memang memiliki keterbatasan dalam mengakses pinjaman, ya, itu bisa dilakukan. Kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan ketahanan keluarga, seperti saya bilang tadi, bahwa mungkin dibutuhkan semacam suatu hotline service, ya, di mana orang-orang bisa bercerita mengenai apa sih masalah yang mereka hadapi, mental health yang issues yang mungkin mereka hadapi, yang bisa dibantu dengan melakukan konsultasi, ya, ataupun ketahanan pangan. Presiden sudah mengatakan bahwa kemungkinan kita akan kekurangan pangan, maka kemudian setiap rumah-rumah itu harus siap dengan ketahanan pangan. Ya, apakah menyediakan perkebunan, ya, yang hidroponik, yang di bawahnya itu ada misalnya bisa ditambahi dengan tambak ikan, ya, pelatihan-pelatihan seperti itu. Jadi kita bikin pelatihan-pelatihan yang memang itu bisa diakses oleh semua orang. Ya, misalnya dengan menyediakan bibitnya, menyediakan cara-cara panduannya, dan kemudian pelatihan online-nya. Nah, yang satu hal lagi yang memang sangat penting adalah mungkin kita di sini termasuk orang yang cukup dan mampu untuk mengakses segala sesuatunya itu sifatnya online. Tapi ya seperti Bu ketahui ada 10% ya yang mengatakan bahwa memang mereka itu tidak punya apa-apa karena mereka tidak mampu untuk menyediakan laptop ataupun tidak mampu untuk membeli kuota. Nah, jadi ini merupakan suatu isu yang lain juga yang bisa kita address dengan melakukan misalnya penyediaan laptop, jaringan internet bagi warga tidak mampu, dan hal yang bisa kita lakukan. Ya, jadi ya udah 45 menit. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sebenarnya ini ada satu lagu yang ingin saya share ke Ibu Bapak yang bagus lah menurut saya. Nggak apa-apa ya? Iya, semangat. Ini angkatannya Bu Fira ini sebenarnya lagunya. Bu Siska, wah salah lagunya ya. Iya, Pak. Lagunya Pak Palti nih. BTS sama saya angkatannya, Pak. Kelihatan nggak? Kelihatan. Bukalah mata hati kita, bayangkan harapan dunia, bersatu asa untuk melangkah demi meraih harapan dunia yang indah. Bayangkanlah kita semua berjalan bersama.
mungkin cukup ya, ini sedikit penutup saja. Itu saja yang saya sampaikan, Bu Vira. Terima Ya. kasih. Makasih Bu Siska. Mungkin sekarang kita masuk ke sesi berikutnya. Sesi berikutnya ada tanya jawab. Ini sudah ada satu dari Pak Ama dengan Pak Palti ya Pak ya. Pak Ama pertama dan Pak Palti kedua. Mangga Pak Ama untuk bertanya, silahkan. Sudah, terima kasih Bu Siska dan Bu Vira. Jadi ini sangat menarik sekali. Saya akhirnya tergelitik kembali. Saya mengingat 9 tahun yang lalu. Tepatnya di 2011 pertengahan gitu. Apakah ini masuk di dalam innovation atau tidak? Yang jelas saya mengalami kegagalan. Jadi saat itu saya terpanggil karena ada satu masyarakat desa di Sumedang sana, antara Sumedang sama Jati Gede. Nah, itu masuk ke atas gunung kurang lebih itu 7 kilo. Jalannya berbatu-batu lah gitu. Nah, di sana ada masyarakat miskin yang banyak sekali, boleh dibilang itu satu desa lah gitu ya. Mungkin karena belum ada ilmunya, cuman hanya semangatnya aja bahwa oh mereka itu harus tertolong kan gitu ya. Sehingga saya melakukan ini 2011 akhir lah itu datang ke sana dalam rangka mungkin kalau dilihat dari kacamata 6 langkah tadi adalah untuk mengetahui problemnya apa sih di desa itu. Saya datang ke sana, mobil saya parkir di jalan antara Sumedang Jati Gede, kemudian naiknya saya naik ojek ya karena berbatu-batu, mobil nggak bakalan bisa masuk ke sana. Nah, di sana memang terjadi ini istilahnya kemiskinan bersama-sama lah gitu ya, kemiskinan bersama-sama. Sehingga saya punya ide apa yang bisa kami lakukan saat itu berbagai alternatif. Karena saya hanya berdua dengan teman yang ada di Sumedang itu, ya. Mau saya kasih kambing, nanti dipotong kambingnya, hilang, habis kan gitu. Akhirnya kita putuskan untuk membeli kelinci. Ya, setiap satu keluarga saya kasihkan 7 kelinci. 6 betina, 1 laki-laki. Nah, sekarang daur ulangnya gimana? Saya membuat ini pupuk organik dari urin kelinci. Jadi setiap minggu itu urinnya saya beli 1 liternya itu 1.000 1 liternya. Tujuannya supaya mereka punya uang untuk berbelanja setiap minggunya. Jadi 1 minggu itu satu keluarga ada yang dapat 5 liter, ada yang dapat 7 liter. Jadi seminggu dia punya uang sekitar antara 5.000 7.000 bisa untuk membeli lauk pauk lah. Kalau sayuran di kiri kanannya mereka sudah ada, kan gitu ya. Putaran urin itu akhirnya saya membentuk sampai suatu perusahaan, bentuknya CV, CV itu. Saya sebagai komisarisnya, ada 1 orang sebagai direkturnya. Pasarnya ya siapa? Itu adalah karena itu pupuk organik, pasarnya adalah para kelompok tani di sekitar Kabupaten Sumedang situ. Nah, cuman masalahnya macet di situ, Bu Siska. Nah, ini nanti tolong coba, ini problemnya di mana ini? Macet. Kelompok tani tidak mau bayar, saya mau bayar ke mana? Ke desa itu, ya macet juga. Nah, akhirnya saya larilah ke CSR yang kemarin dibahas sama Bu Astri. Saya alhamdulillah dapat dari Kabupaten Sumedang dapat, dari Telkom dapat ya, dari perusahaan-perusahaan dikit juga dapat. Saat itu saya belum mengenal Abdi Mas Pak Palti, ya. Ya. Jadi belum mengenal Abdi Mas. Kalau saya mengenal Abdi Mas, saya tubruk itu IMT, saat itu namanya IMT. Ya, betul. Nah, saya belum tahu, ya kan gitu. Nah, disitulah agak lumayan berjalan, ya kan gitu, agak berjalan sehingga produknya sudah saya kasih nama brand produk
tetapi lagi-lagi soal integrity, karena di 6 step itu integrity pengelola itu sangat perlu ternyata Bu Siska. Saya terjebak di situ. Uang itu dibawa lari oleh ini direkturnya. Ya, sehingga saya ke istilahnya ke apa ya kena tagih dari Telkom, karena kan saya harus buat laporan ya. Saya pakai CSR-nya Telkom, apa hasilnya? Di situ nggak ada karena uangnya lari. Sehingga saya datang ke Telkom, udahlah hands up gitu, udah nggak ada kegiatan. Pokoknya kalau mau dicicil saya sanggup nyicil berapa tahun, karena uangnya banyak, hampir 150 juta yang dikasihkan dari Telkom itu. Jadi itu, ini kira-kira kalau kita lihat dari 6 step itu, kira-kira apa ya? Kalau nanti usulan Bu Siska itu bisa diformulasikan dengan kawan-kawan, ada kan ahlinya CSR, Bu Siska ahlinya Social Innovation. Kami kira-kira juga ingin bergabung dalam rangka dulu ini topiknya adalah membina desa dari mustahik menjadi muzaki. Jadi title-nya begitu, semangat title-nya. Gimana caranya desa itu yang dari mustahik bisa menjadi muzaki. Itu semangatnya. Tapi kan stepping-stepping itu harus dilalui. Dari 6 step itu, di mana nih kira-kira? Saat itu 2011. Tadi Bu Siska cerita 2017 baru ada segala macam. Yang jelas waktu itu gimana caranya supaya mereka itu bisa terangkat ini ya. Karena satu desa betul-betul miskin. Ya. Kalau lihat ininya, rumahnya aja bolong-bolong, Bu. Saya pernah tidur di sana. Enak, nggak ada AC-nya, ada angin sembribit, angin dari luar tuh enak sekali. Saya sengaja tidur di sana setiap 2 minggu lah. Saya rasakan di sana, enak sekali. Karena next-nya akan saya bikin itu desa pariwisata, desa wisata. Karena kalau minggu bisa untuk jalan-jalan di tengah perkebunan kopi. Di sana ada kopi. Jadi ada desa wisata, ada 10 rumah yang sudah kami bersihkan satu kamar untuk bisa menerima itu. Tapi tiba-tiba putaran uangnya tadi soal integritas. Integritas itu. Baik Pak, Bu Siska mungkin bisa disoroti dari ilmunya Bu Siska, kira-kira di mana, mudah-mudahan kita punya semangat lagi untuk menerapkan sekarang namanya social innovation. Terima kasih Bu Siska. Jadi konsultan itu, Bu. Pemaparan yang itu pengalaman langsung ya Pak ya. Bangga Bu Siska, silakan jawab. Ya, terima kasih Pak Ama share pengalamannya. Ini menurut saya praktikal sekali ya. Mungkin Pak Ama untuk bagian prakteknya itu lebih advance lah ya. Udah levelnya itu udah level advance menurut saya. Udah terjun langsung, sudah memiliki niat untuk melakukan perubahan, membantu kehidupan masyarakat desa, dan Pak Ama juga mengemukakan bahwa terjadinya macet karena yang direncanakan tidak berjalan. Kalau saya boleh tahu Pak, sekarang masih ada nggak Pak? Masih berjalan nggak? Sekarang sudah nggak berjalan. Terakhir berarti berapa lama tuh Pak sustain-nya Pak? Sampai terakhir kapan? 2 tahun. Karena kan sempat saya membuat perusahaan CV bentuknya. Ya, 2 tahun ya. Ya. Jadi kalau saya lihat dari cerita ataupun kesuksesan yang didapat oleh suatu movement social innovation, itu memang yang pertama adalah keterlibatan dari sosial inovatornya. Jadi orang yang mencetuskan idenya itu seberapa besar dia terlibat dalam movement itu. Makanya tadi itu ada di bagian yang nomor 3 ini Pak, dia harus stepping out comfort zone. Jadi memang akhirnya dia betul-betul mendedikasikan ya kehidupannya ya untuk mengembangkan idenya itu. Jadi inovatornya itu merupakan salah satu kunci suksesan suatu social innovation. Nah, kemudian dari social inovatornya itu juga terkait dengan bagaimana ya ini kan sebenarnya kalau kita lihat Pak berhubungan dengan masalah manajemen ya.
POAK itu, bagaimana kita melakukan perencanaan, kemudian bagi kita organizing itu mengatur orang-orang, saya bertanggung jawab segala macam, kemudian bagaimana kita lihat implementasinya, kemudian bagaimana kita mengkontrol semuanya itu bisa berjalan. Nah, ya hal-hal yang seperti itu mungkin bisa dievaluasi. Di mana sih bagian yang macetnya itu? Penyebabnya sebenarnya apa? Oke, misalnya integritas orangnya dan dia membawa kabur. Kemudian kita juga harus mencari solusi. Oke, kemudian kita punya masalah nih, kita harus membayar. Kita harus melakukan strukturisasi finansial kita, mencari cara yang lain. Mungkin itu 2011 memang teknologi digital ataupun hal-hal yang berhubungan dengan keuangan itu masih terbatas ya Pak. Tapi sebenarnya sekarang itu kita sangat terbantu sekali, terutama banyak yang kayak crowdsourcing ya. Jadi bagaimana membantu kita melakukan, menawarkan movement-movement yang kita lakukan dan meminta masyarakat untuk terlibat dalam crowdfunding kita, dan itu untuk memperbaiki atau menutupi kekurangan terkait finance yang terjadi. Nah, satu hal lagi yang membuat sukses itu adalah terkait dengan design thinking ini, Pak. Jadi design thinking ini merupakan iteratif proses. Jadi dia prosesnya itu tidak hanya berhenti sampai menemukan solusi, tapi kemudian setiap permasalahan yang ditemukan itu dicari akar permasalahannya dan dicari solusinya. Nah, design thinking ini merupakan suatu proses yang dimana kita ingin, misalnya kita menyentuh permasalahan, oke, kemudian kita mulai memikirkan, mencari solusi yang terbaik bagaimana dan kemudian apa yang dikembangkan, dan itu iteratif dan dilakukan secara terus-menerus, bukannya sekali kemudian berhenti, tapi itu adalah sifatnya iteratif gitu. Jadi yang saya pahami, yang kesuksesan bagi suatu social innovation movement ya hal yang seperti itu Pak, dan juga bagaimana kita bisa menjadi suatu orchestrator. Orchestrator itu adalah orang yang mengorkestra beberapa elemen yang mampu mengatur kolaborasi yang terjadi untuk movement tersebut. Kalau misalnya kita melibatkan tadi kata Bapak CSR-nya Telkom, oke, dia harus mampu berkomunikasi dengan CSR, kemudian dia juga harus mampu berkomunikasi dengan pemerintahan. Nah, itu biasanya fungsinya adalah fungsi dari si inovator, sosial inovator tersebut, yang memang harus terjun langsung dan fokus untuk menjaga proyeknya sustain gitu. Itu yang bisa saya kasih tanggapan Pak. Mungkin masih ada kekurangan, mungkin Bapak melihat, tapi saya sudah melakukan ini, ya bisa kita diskusikan lagi Pak. Karena untuk masalah praktek, saya lebih bawah dari Bapak. Bapak tuh udah advance banget lah untuk bagian social innovation. Ya. Terima kasih Ibu Siska. Jadi mudah-mudahan siapa tahu usulan Ibu tadi kan disinggung, Bu Dekan sudah mendengar, ayo kita ini lakukan lagi kan gitu ya. Ya, betul. Kayaknya sangat bahagia kalau kita bisa ikut berpartisipasi untuk melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Salah satu contoh yang saya bagikan tadi itu yang odesa.id itu Pak, itu juga fokus pada masalah pedesaan dan di Jawa Barat gitu. Jadi mungkin kita bisa berkolaborasi juga dengan Odesa itu dan melihat bagaimana mereka melakukan servis-servis, kontribusi-kontribusi terkait ekonomi, kesehatan dan juga pendidikan di masyarakat desa, Pak. Ya. Jadi makasih. Jadi info aja, yang saya maksud integrity tadi gini, uangnya dibawa kawin, tersendat lah itu cash flow-nya kan gitu. Ya gitu, hati-hati Bang Palti ya. Oke, makasih Bu Siska. Ya Pak Ama. Makasih Pak Ama. Selanjutnya silakan Pak Palti. Bu Darnita sebentar, nanti saya telepon lagi Ibu ya. Ini saya lagi online. Nanti saya telepon Ibu ya. Iya Bu. Ya. Bu benar nih memang Pak Palti nih. Ya. Makasih Bu, mari Bu. Iya. Selamat pagi Bu Siska. Selamat pagi Pak Palti. Ama dan teman-teman semuanya. Tadi itu dari L2 Dikti. Ingin ketemu, katanya nggak bisa ketemu. Saya bilang harus lewat online. Saya bilang gitu. Pertanyaan saya begini Bu. Sama, mungkin ini saya beruntung ya waktu di Direktorat PPM ya. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang menurut saya ini juga adalah social innovation.
ketika itu kami melakukan namanya itu wind turbine. Jadi memutar gerakan turbin dengan angin. Itu di mana coba? Itu tempatnya itu di daerah Garut sana lah, Garut ke atas sana. Jadi satu desa itu nggak ada listriknya, sehingga dikasih wind turbine. Berlaku benar. Jadi ketika dilakukan ke sana, pengabdian masyarakat ya itu berjalan dan itu bisa sampai 20 rumah. 20 rumah karena rumah di sana itu hanya sekitar 30-an, tapi mampunya ini 20 rumah. Tahun pertama berjalan, setahun berjalan, tapi begitu ada tahun kedua, kami lihat satu pun nggak hidup lagi. Nah, saya ingin bertanya nih Bu Siska, salahnya ada di mana ya? Salahnya ada di mana? Apakah memang kita harus tinggal di sana mau ploto terus begitu ya? Ataukah ini kan alat yang harusnya udah kita jaring Karang Taruna di sana. Kalau ini mati nanti ini perbaiki. Kalau ini nanti korslet, ini nanti itu udah kita jaring. Dan itu teman kita dari teknik elektro itu udah sangat dari FTE ya waktu itu udah sangat detail sekali apa yang diajarkan. Apa yang salah ya ketika tahun kedua kan itu dibiarkan, nggak hidup sama sekali. Sayang sekali kan, padahal itu udah bisa, anak-anak bisa belajar malam-malam. Mereka sangat senang. Sama dengan Pak Ama itu, saya sampai menginap juga di sana, ngetes, malam hidup nggak ini gitu ya. Ya keliling-keliling lah kami, oh di rumah ini udah mulai belajar, sini belajar. Dan saya nggak tahu sekarang bagaimana lagi. Coba, terima kasih Bu Siska. Terima kasih Pak. Pak Palti, terima kasih Pak Palti. Ya, sama ya permasalahannya mengenai kontinuitas dari suatu program sosial inovasi. Jadi social innovation itu suatu movement yang memang ada banyak yang sukses, kemudian ada banyak yang gagal. Nah, kita bisa mengambil pelajaran dari yang gagal dan yang sukses tersebut gitu. Dan sama seperti kita mengembangkan suatu startup Pak ya, yang menjadi pentingnya dari suatu startup misalnya ya, bagaimana mereka bisa berlangsung lama itu adalah ya tadi yang seperti saya nyatakan dengan Pak Ama, itu tuh adalah inovatornya. Nah, inovatornya memang dia tidak harus tinggal di sana, terjun langsung di sana, tapi itu sudah menjadi passionnya dia. Dia harus secara berkala ya dan membangun sistem bagaimana dia kemudian bisa memastikan bahwa wind turbine itu jalan. Mungkin ketika proyek itu berjalan ada jangka waktu di mana terjadi kekosongan. Mungkin ya saya nggak tahu terjadi kekosongan sehingga juga mungkin komunikasi yang tidak jalan. Mungkin saat itu belum ada media yang bisa menghubungkan Bapak dengan orang yang di sana secara langsung, sehingga kalau kita ingin memonitor, kita harus ke sana, sementara waktu kita juga terbatas. Tapi kan melihat sekarang dengan adanya teknologi digital, segala macam kontrol itu bisa kita lakukan secara remote, baik itu kita misalnya menggunakan kamera, segala macam, ya. Nah, jadi ya kembali lagi itu kepada si social innovatornya itu, dia harus memastikan dan bikin sistem bagaimana caranya supaya hal yang dia rencanakan itu berjalan gitu. Ya, saya juga nggak tahu ya Pak detailnya gimana apa yang terjadi dengan wind turbine itu yang ya, Pak jadi begini Bu. Ya memang jadi dalam setahun ya, namanya juga ini kan pengabdian masyarakat. Barulah sedengarkan Ibu, oh itu dulu adalah social innovation. Bayangkan saja dari angin bisa jadi listrik kan gitu kan. Sehingga orang-orang bisa, anak-anak paling tidak yang saya lihat anaknya bisa belajar, mereka bisa mendengarkan radio, bisa mencas handphonenya gitu kan. Nah, yang jadi masalah itu adalah ketika tahun berikutnya ini udah nggak sama sekali. Ya itu. Nah, yang betul, ini yang termasuk yang changing the system itu Pak ya. Jadi social innovation changing the system itu, ya dia adalah suatu sistem inovasi. Jadi dia tidak hanya di satu waktu saja, tapi kita harus buat sistem inovasinya. Sistem inovasi itu terkait apa? Terkait kita identifikasi, kita memastikan selain kita itu ada aktor-aktor lain yang bisa yang juga berperan untuk memastikan sistem itu jalan. Ya, aktornya siapa? Mungkin di situ kita perlu misalnya melibatkan ketua RT. Ketua RT itu nanti misalnya menjadi PIC di sana yang kita akan selalu meminta laporan.
ya. Kemudian di situ juga mungkin kita harus melibatkan pemerintah setempat. Nah, pemerintah setempat itu yang mungkin nanti memberikan policy supaya wind turbine itu betul-betul dipakai, betul-betul digunakan dengan baik dan juga dijaga gitu. Kegiatan PPM ini kan selama ini kalau saya boleh kasih kritik itu sebenarnya kegiatan yang satu waktu. Ya udah kita pastikan oh semua jalan, semua baik di saat kita pertama melakukan, kemudian ya udah nanti kita lihat lagi ya 2 bulan lagi tanpa kita melakukan controlling, tanpa kita membangun sistem untuk menjaganya itu seperti apa gitu. Oke. Jadi ada satu ini juga sih Pak, ini malahan lebih inilah sama lah ya, dia ada suatu teknologi yang dikembangkan, teknologi kesehatan untuk remote apa namanya ibu-ibu hamil ya, ini project Telkom setahu saya. Nah kemudian itu berhasil, jadi saat itu jadi bisa melakukan remote pemeriksaan ibu hamil itu nggak perlu jauh-jauh ke puskesmas, cukup secara remote saja. Tapi kemudian dia terkendalanya apa? Terkendala policy ya, karena pemerintah kemudian tidak menjadikan itu menjadi bagian dari sistem untuk perbaikan kesehatan masyarakat, sehingga ya masyarakat tidak menggunakannya dengan maksimal. Jadi bagi saya sih pemerintah itu perlu diajak kerjasama juga untuk memastikan bahwa social innovation yang kita rencanakan itu berjalan dengan baik dan itu terintegrasi. Itu merupakan justru masalah dari pemerintah juga, gitu Pak. Ya, ya kalau pemerintahnya pada saat itu ikut juga di seremoninya meresmikan itu sama Garut itu. Betul Pak, banyak yang kegiatan seperti diresmikan, tapi kemudian selanjutnya itu digunakan atau tidak, ya mungkin mereka bisa mengeluarkan undang-undang atau aturan yang memastikan itu bisa memaksa masyarakat untuk terus menggunakan, gitu kali. Baik Bu, terima kasih Bu. Paling tidak saya tahu social innovation transformation prosesnya saya pahami hari ini Bu. Terima kasih Bu Siska. Ya, sama-sama Pak Paldi. Terima kasih Pak Alfi. Selanjutnya Pak Sigit Setiawan, monggo Pak silakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak Sigit. Iya, Bu. Menarik sekali dengan apa yang dipaparkan Ibu nih, Bu. Saya kebetulan juga, saya itu dari LIPI. Kita juga menelitinya mengenai inovasi, tapi inovasi yang standar, yaitu proses, jasa, sama produk itu, Bu. Nah, mengingat itu, ini juga kayaknya sama ya, mirip-mirip ya. Nah, karena itu saya mau tanya, Bu. Kan kita tuh mengenal banyak toolkit di dalam inovasi yang bisa mempercepat inovasi, semacam kayak stage gates-nya Cooper atau apa namanya TRIS. Nah, itu apakah itu juga bisa diterapkan di dalam inovasi sosial? Dan juga misalnya apakah inovasi sosial itu juga mengalami semacam kayak misalnya Death Valley, terus habis itu terjadi mengalami kayak apa namanya kejadian-kejadian seperti hype cycle dan grief cycle seperti itu gitu, Bu. Ya, kalau kita ada di dalam inovasi biasa. Seperti itu, Bu. Maaf, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sigit dari LIPI. Salam kenal Pak dari saya. Ya, yang namanya social innovation, ya itu memang merupakan bagian dari keilmuan inovasi manajemen ya Pak, manajemen inovasi. Jadi ada social innovation, business innovation, innovation system, yaitu memang bagian dari keilmuan inovasi. Dan toolkits-nya ya sama aja Pak gitu. Cuman sekarang karena yang namanya inovasi dan lebih banyak inovasi itu mengarah kepada inovasi yang bersifat teknologi digital ya. Ada beberapa proses yang kayak misalnya stage gate itu dibilangnya sudah banyak tidak dipakai lagi gitu Pak. Jadi sekarang untuk mengevaluasi suatu proses ini maju atau tidak, jalan diteruskan atau tidak, dievaluasinya bagaimana. Nah sekarang itu lebih banyaknya pakainya lebih ke design thinking itu Pak. Jadi design thinking ini dia akan lebih cepat kalau mengetahui oh ini gagal. Diulang lagi. Oh ini bisa diteruskan, ya. Di sini saya bisa kasih lihat contoh.
Nah, jadi bagaimana kemudian misalnya ada suatu project ya dalam prototyping itu Pak. Nah, prototyping, jadi kalau kita lihat ke sistemnya bagaimana mengembangkan startup, itu ada dimulai dengan yang pertama design thinking, yang kedua itu adalah desain yang pertama itu adalah lean startup ya, lean startup, kemudian design thinking, dan yang terakhir itu adalah agile. Nah, proses agile itu adalah semacam proses yang bentuknya kayak angka 8 itu Pak, yang interaksi yang interaktif, dia kembali lagi, kemudian dia memikirkan lagi bagaimana proses agile tersebut ya, dan itu dilakukan secara cepat. Dan banyak yang sekarang itu menggunakan tools-nya itu Pak. Jadi lean startup, kemudian design thinking, dan agile. Ya, agile itu terkait dengan bagaimana akhirnya permasalahan-permasalahan yang ini gagal, ini bisa berlangsung, itu cepat teridentifikasi dan difikirkan bagaimana cara memperbaikinya. Gitu. Dan terkait yang kata Bapak, bagaimana kemudian prosesnya itu sama Pak. Mau dia yang terjadinya disrupt, ya, kita ingat ada kurva ya Pak ya, kurva di mana maturity stage itu ya dimulai dari ya kurva S itu yang kemudian ada ketika dia sudah mencapai di atas, sudah di puncak, itu sudah menunjukkan bahwa dia sudah matur, maka kita harus siap-siap dengan memikirkan inovasi yang mendisrupt ya. Itu teorinya sebenarnya semuanya sama. Jadi kayak misalnya supaya kita sustain, oke, ini programnya sudah sudah membutuhkan sesuatu yang baru, kita harus menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, kemudian kita harus sudah siap-siap, oh ini kurva dari segi waktu, kemudian dari segi pelaksanaan, oh ini sudah matur, kita nggak bisa ngembangin apa-apa lagi, makanya kita harus siap dengan program yang baru. Semuanya itu, keilmuannya itu sama Pak, dan tools-toolsnya itu juga sama, pakai kurva S ya, seperti itu. Gitu. Cuman ini karena yang saya bahas hari ini mungkin sekedar introduction aja Pak ya, jadi baru awal-awal ketika kita akan membuat social innovation itu. Nah, nanti itu memang keilmuannya memang ada lagi, next steps-nya apa, kemudian kita mengembangkannya bagaimana. Nah, itu memang ada suatu mata kuliah tersendiri ya Pak. Iya betul, panjang banget itu Bu. Iya, oh, iya, semoga membantu Pak Sigit. Iya, itu saya terus terang agak belum ini yang apakah system thinking itu persis kayak sistem dinamik apa gitu ya Bu? Ya gimana ya Pak, kalau sistem dinamik itu kita kan melihat perubahan-perubahan ya. Tahu. Design thinking itu sebenarnya adalah suatu proses bagaimana kita menstrukturkan suatu brainstorming ya, menghasilkan ide gitu. Jadi prosesnya ini yang mungkin selama ini nggak jelas tahapannya. Nah, design thinking itu berusaha untuk lebih menstrukturkan langkah-langkahnya, bagaimana menemukan suatu solusi gitu. Dan di sini ada banyak toolsnya Pak, misalnya memakai value proposition, canvas ya. Kemudian menggunakan solusi kanvas, itu banyak tools-toolsnya Pak. Oh, ya persis kayak TRIS gitu ya berarti ya? Ya, begitu Pak. Ya, terima kasih banyak Bu. Iya Pak Sigit, semoga membantu Pak Sigit. Terima kasih Pak Sigit. Selanjutnya Pak Dodi, mangga silakan Pak Dodi. Baik Bu Vira, terima kasih. Assalamualaikum. Aduh Pak Dodi nih pakai nanya aja nih, Pak Dodi nih ahlinya social innovation nih. Bu, saya mau tanya dua, tapi mungkin boleh dijawab satu juga, nggak apa-apa. Jadi yang pertama, begini, kalau dari sisi bisnis, social innovation menuju bisnis itu gimana caranya? Ya, ada nggak gitu jalan yang tercepat begitu ya? Karena kalau orang bisnis disuruh mikir pertama sosial dulu, wah ini biasanya susah gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, social innovation itu kan memerlukan social engineering ya, sehingga apalagi pada konteks kita harus merubah masyarakat, gaya hidup, lifestyle dan seterusnya gitu ya. Nah ini social innovation ini nggak bisa kalau cuma cross sectional gitu kalau istilah di penelitiannya, harus longitudinal begitu ya. Jadi harus terus menerus kemudian nah
biasanya kita kelemahan sistem kita ya kita lebih ke cross seksional gitu ya. Apalagi misalnya pendanaan Abdimas misalnya gitu ya, itu kan susah tuh dapat multi years gitu. Nah, di satu tempat yang terus menerus gitu malah kayaknya susah gitu untuk dapat itu. Nah, menurut Ibu gimana menanggapi hal ini? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Dodi, pertanyaannya terkait bisnis ya, cara tercepat. Memang perbedaan dari bisnis innovation dan social innovation itu memang dari tujuannya sih Pak ya. Jadi social innovation itu seperti saya bilang tadi, dia memang solusinya adalah untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Dan dari literatur yang saya baca untuk kegiatan-kegiatan social innovation yang sukses, itu tidak pernah dilakukan dalam hal yang cepat, ya, waktunya cepat. Yang saya baca itu kayak misalnya Grameen Bank yang Bangladesh itu membutuhkan waktu ya 10 tahun lah ya sampai akhirnya dia bisa stable. Yang lainnya juga sampai dia memberikan impact ya adanya terjadi perubahan sosial itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Saya nggak tahu ya, saya takut nih ngasih tahu angkanya, takut salah. Tapi memang rata-rata itu tidak pernah terselesaikan dalam 1 dan 2 tahun, gitu Pak. Karena memang tujuannya adalah adanya perubahan sosial, bukan adanya perubahan bisnis. Meskipun di dalam social innovation itu ada kegiatan bisnisnya, itu adalah salah satu cara supaya mereka sustain dan memiliki dana untuk berlangsung terus gitu. Jadi kalau dibilang cara tercepat untuk bisnis, saya juga nggak bisa jawab ini Pak, cara tercepatnya seperti apa. Karena memang yang namanya social innovation itu yang diharapkan adalah perubahan sosial itu terjadi di masyarakat. Dan itu terukur. Gitu. Tidak hanya satu waktu, ya benar kata Bapak, tidak hanya satu waktu kemudian selesai, ya tidak. Tapi ini merupakan semacam kita bangun suatu sistem. Atau misalnya kita membangun suatu institusi lah Pak ya untuk mengelola ya suatu permasalahan sosial. Nah, kemudian yang terkait social engineering, bagaimana kita merubahnya dan bagaimana hubungan pendanaan, ya itu tadi, memang ada masalah financing-nya itu akan seperti apa. Ini merupakan salah satu isu yang harus dikembangkan, yang perlu kita jawab kalau kita ingin mengembangkan social innovation. Financing-nya dari mana? Oke, mungkin dari dana PPM itu salah satu cara kita mendapatkan pendanaan. Tapi financing yang lain itu juga bisa kita lakukan dengan misalnya bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar, ya seperti yang saya ketahui Hitachi ataupun misalnya GE dan Philips, ya mereka itu memang melakukan program-program yang social innovation. Seperti saya bilang tadi, SDG itu sudah menjadi permasalahan dunia. Dan bisnis juga diminta untuk berkontribusi untuk memecahkan masalah tersebut. Jalan yang mereka lakukan oleh established company yang besar itu, mereka menawarkan ya bantuan baik itu berupa produk mereka ataupun berupa sistem mereka untuk dibantu untuk dikenakan diaplikasikan untuk masalah sosial. Misalnya seperti yang saya baca itu ada di Thailand. Nah, di Thailand ini memang ada UKM, mereka memproduksi makanan tradisional Thailand. Tapi kemudian UKM itu berkembang dengan baik, tapi kemudian macet, terjadi masalah. Kemudian datanglah, saya lupa ya, ini tuh perusahaannya Toshiba atau apa, yang kemudian mereka membantu, Toshiba atau Toyota gitu ya, mereka membantu dalam masalah mereka, operasional mereka. Jadi bagaimana pengaturan pabriknya seperti apa, bagaimana kemudian urutan prosedur produksinya seperti apa ya. Jadi dengan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan besar ataupun tadi saya juga menyebutkan sekarang itu sudah banyak sekali yang namanya situs-situs atau platform-platform pendanaan yang bisa didaya gunakan untuk membantu social innovation ya. Bisa itu kita bisa kalau Indonesia ataupun Kickstarter yang ada di luar negeri itu juga bisa dimanfaatkan untuk pendanaan yang membuat dia sustain.
Dan juga salah satu caranya yaitu tadi kita harus berpikir selain masalah sosial ini kita fokus pada satu masalah sosial, kita juga isunya adalah pemberdayaan, memikirkan bagaimana mereka juga diberdayakan dengan menghasilkan suatu aktivitas yang bernilai ekonomi. Cuman itu bukan menjadi suatu hal yang pertama diidentifikasi, tapi itu adalah cara ketika kita ingin growing-nya, maka itu kita harus pikirkan. Tapi memang awalnya kita temukan dulu masalah sosialnya, itu yang kita bahas apa. Gitu. Semoga menjawab Pak Dodi. Bu, oke Bu, terima kasih Bu. Ya. Terima kasih untuk para petanya, Pak Ama, Pak Paki, Kak Sigit, Pak Dodi, dan teman-teman rekan-rekan semuanya. Berhubung ini waktu juga sudah habis, sepertinya kita akan tutup. Mungkin saya akan ngambil kesimpulan sedikit aja. Sebenarnya social innovation ini adalah layanan untuk menjawab tantangan permasalahan sosial yang sifatnya terstruktur. Dan kalau lihat dari pertanyaan-pertanyaan yang dari peserta, kebanyakan sebenarnya masalahnya adalah di sustainable-nya ya Bu Siska ya. Betul. Continue-nya, sustainable-nya, dan mungkin itu masalah kita bareng-bareng. Karena sekarang kita masih menghadapi masalah seperti itu. Ada kata-kata terakhir atau penutup dari Bu Siska? Ya, seperti saya bilang tadi, sebenarnya materi ini adalah materi yang punya pesan tersendiri bagi saya sih, terutama buat kita sebagai kalangan universitas, bahwa universitas itu memiliki fondasi yang kuat untuk mengembangkan sosial inovasi bagi masyarakat. Misalnya kita sebagai TELU, kita lihat aja di sekitar TELU Bojong Soang itu ada masalah premanisme, kemudian ada masalah ketimpangan sosial. Nah, mungkin kita bisa memfokuskan permasalahan-permasalahan itu bersama-sama ya dalam suatu program yang sustain. Kita rencanakan apa sih yang bisa kita berikan kontribusi bagi warga di sekitar kampus kita aja dulu ya. Terutama menurut saya sih masalah premanisme ini perlu kita bahas ya, agar lingkungan kita itu juga aman, lingkungan universitas dan segala macamnya. Dan itu merupakan kesempatan bagi kita fakultas dan juga kita sebagai dosen untuk mengembangkan suatu institusi yang memang bernilai social innovation, yang memberikan dampak yang bagus ya. Jadi mungkin itu bisa menjadi pemikiran bersama-sama. Kalaupun ada yang mau, hayu kita melangkah bersama untuk mengembangkan social innovation. Begitu Bu Fira. Makasih Bu. Rina Pasar Ibu izin? Mangga Bu Rina. Satu aja. Silakan. Terima kasih sekali. Aduh, ada Bu Rina. Keren Ini banget. Ibu Ara kita. Punten nggak masukin ke chat, nggak sempat karena Bu Fira langsung bilang ini yang terakhir. Ini nyambung banget dengan yang Bu Siska sampaikan. Kebetulan kita punya program begitu yang Ibu bilang kawasan kita. Kalau istilah preman barangkali kita nggak perlu nyentuh ke sana, tapi kita concern sekali terhadap kebersihan lingkungan gitu ya Bun ya. Kita punya program, tapi memang kelihatannya puzzle-puzzlenya banyak dan harus terintegrasi. Mohon izin barangkali melalui forum ini kita juga selalu harus mikir Tridharma ini jangan terlalu jauh-jauh dulu sebelum TELU-nya sendiri seperti yang dibilang Bu Siska kita pikirkan. Jadi let's go for TELU from TELU begitu. Kawasan tadi itu yang ingin saya sampaikan, tapi Bu Siska sudah sampaikan. Salah satunya barangkali kita bisa masuk melalui program Green Metric, yaitu integrated waste management Bu, bisa dari sana, bisa juga dari pengajaran atau sosialisasi tentang COVID. Nah kebetulan saya juga lagi paralel nih, pasti ada dosen juga yang paralel di sebelah sana kan ada Abdimas ya Bun ya. Iya. Punya startup penggantinya CV yang dibawa lari nikah tuh sama ininya Pak Ama. Ada startup, ada BTP, dan saya sih ngerasa bahwa sistemnya sebetulnya sudah ada. Nah, tinggal barangkali kalau di Green Metric ini kita perlu jadikan satu struktur, kita juga bisa barangkali nanti kita usulkan ke reorganisasi. Baik Bu Siska, barangkali saya tidak berpanjang lebar, artinya apa yang Bu Siska sampaikan memang sudah ada real problem begitu. Sebetulnya ada pemilahan begitu, ada yayasan yang melakukan, ada TELU yang melakukan. Nah sekarang kelihatannya sudah 5 tahun itu tidak beres-beres, barangkali kita pakai strategi lain, kita lakukan melalui Abdimas. Barangkali itu Bu Siska. Terima kasih, nanti kita japri atau wapri lah. Hatur nuhun, terima kasih atas
event yang luar biasa ini. Bu Siska, Bu Fira, Ibu dan Bapak sekalian, serta juga dari eksternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina. Ya intinya kolaborasi ya Bu. Insya Allah memang masalah sosial seperti ini nggak bisa dilakukan sendiri dan hanya parsial. Memang butuh semacam integrasi dari beberapa pihak. Nah yang dibutuhkan itu adalah orkestratornya nih siapa nih yang akhirnya nanti memandu semua elemen-elemen ini sehingga langkahnya itu bisa bersama untuk memecahkan masalahnya. Gitu ya. Tadi juga ada Pak dari Ibu, kali mau kita ajak kolaborasi. Siap, insya Allah. Hatur nuhun. Siap membantu insya Allah Bu. Demi kepentingan Siap bersama. membantu juga Ya. Bu Siska. Ya, makasih semuanya. Senang sekali acara ini, mudah-mudahan berguna untuk kedepannya dan mungkin dari sini kita bisa berkolaborasi dari beberapa pihak ya Bu ya. Dari rektorat, dari prodi, dari yang pihak lain pun eksternal seperti yang tadi, yang lainnya pun kita welcome seperti itu. Mudah-mudahan acara ini membantu bukan hanya untuk kita lingkungan kecil, tapi lingkungan yang jadi lebih besar ya seperti tadi. Extended-nya akan menjadi scalingnya akan semakin besar, seperti itu. Itu harapan kami. Mudah-mudahan acara ini sangat bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dengan ini saya tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Fira, Makasih, Bu Bu Dekan Fira. minta di foto Bu Rina. katanya, jangan lupa. Oh iya foto. Ayo, bentar ya. Bu Ratri Pundung. Ayo coba mukanya tolong diperlihatkan untuk Aha, difoto. Bu Ratri Pundung. Iya, kita kan harus difoto, kata Bu Ratri. Oh, siap. Siapa nih bagian motonya nih? Ayo disiapkan Sigit, semua Pak Sigit, kameranya dari supaya kita bisa mana? berfoto. Yang eksternal Ayo, mana? Wike, coba sebagai itu. Nah, sekarang mukanya pada kelihatan semua kan jadi enak dan dengarin cantik-cantik. Jadi gini ceritanya, saya ambil dulu ya. Jadi gini Oh, iya. Udah, 1, 2, 3. Ntar untuk yang selanjutnya, karena ini ada beberapa halaman. Emang lama. Bu Fira diupload ya. Nggak tahu panasnya. Lama mah lama. Kenapa ya? kompilasi. Jadi ibaratnya gini loh. Ada lagu Krisya, ada lagu Ya, ini sudah ada 57 orang. Itu kerudung belum. Ya, terima kasih semuanya sudah foto. Tutup dulu Bu screen-nya. ini adalah versi metrinya. Terima kasih semuanya, semua bermanfaat. Hatur nuhun Bu Siska, Bu Fira, semua Terima kasih peserta. Bu Fira semuanya. Bangga, terima kasih. Wabarakatuh. Terima kasih Bu Siska, Bu Fira, luar biasa. Terima kasih Bu Siska. Ini dia nggak bisa lakuin. Dia minta psikologi dan leadership. Mm-mm.